Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pacar aman, selingkuhan aman, cicilan aku laku aman. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang berjudul Ritual Buku Merah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Ritual of the Red Book. Film ini mengisahkan 3 orang insan yang sedang melakukan sebuah ritual seperti ritual jalangkung. Namun pada film ini mereka menggunakan sebuah buku yang berwarna merah. Film horor kali ini membuat saya terheran-heran, bahkan terkesan terkejut ketika mencoba memahami dan mengerti isi dari film ini. Dan alangkah terkejutnya si aku ketika menonton film ini sampai akhir. Bagaimana kisah film ini? Sebelum lanjut ke kisahnya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subrek, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Film ini diawali dengan sebuah adegan perempuan misterius yang sedang melakukan ritual sebelum akhirnya dia melakukan bunuh diri. Lalu adegan berpindah memperlihatkan 3 orang insan yang sedang duduk melingkar di atas kursi dengan diterangi oleh sebuah lilin merah. Mereka adalah Eneng, Butet, dan Ujang. Singkat cerita, Eneng kembali dengan membawa sebuah buku bersampul merah itu. Sebelum melanjutkan ritualnya itu, Butet dan si Ujang mulai melakukan rencananya untuk menakut-nakuti si Eneng dengan cara menceritakan kisah horor yang ada pada rumah itu. Secara si Eneng dan keluarganya bukanlah penghuni ke-1 atau pertama dari rumah itu. Scene berpindah di mana scene ini memperlihatkan seorang veteran perang yang baru saja pulang setelah berperang. Singkat cerita, veteran itu sampai di dalam rumahnya dan terkejut melihat rumahnya yang sudah berantakan. Lalu veteran itu sampai di kamarnya dan terkejut melihat istrinya yang sedang tertidur tanpa menggunakan sehelai baju pun dan ditemani seekor kucing hitam. Setelah itu, dia mencari makanan di dapur, lalu ia terkejut lagi melihat istrinya yang berjalan keluar tanpa menggunakan baju. Sontak, veteran itu menyusul dan menyarankan istrinya untuk menggunakan baju. Namun, istrinya tidak mendengarkannya, lalu pergi begitu saja membawa sebuah busur. Lalu tiba-tiba datang seekor anjing hitam bernama Argus yang ketika itu menggonggong ke arah veteran itu. Dan ternyata anjing itu adalah peliharaannya. Singkat cerita, veteran itu pun kembali ke dalam rumahnya dan melihat kucing hitam yang sebelumnya tidur bersama istrinya tersebut. Melihat ada yang aneh dengan kucing itu, ia pun mengeluarkannya keluar rumah. Namun alangkah malangnya kucing itu yang mati diterkam oleh anjing peliharaannya si Argus. Lalu veteran itu pun mengubur kucing itu di halaman rumahnya. Singkat cerita, istrinya pun kembali dengan membawa seekor kelinci. Lalu ia bertingkah aneh yang ternyata ia sedang mencoba memanggil dan mencari kucingnya itu. Sontak suami alias veteran itu pun takut dan mencoba menyembunyikan baju yang terdapat noda darah dari kucing itu. Setelah beberapa kali memanggil dan mencari kucingnya itu yang tidak kunjung ditemukan, istrinya pun menangis jadi-jadinya. Namun ketika itu istrinya mencium bau darah yang ada di badan suaminya itu. Tentu saja ia marah dan mendorong suaminya itu. Ia mengatakan Arguslah yang membunuhnya. Istrinya pun langsung membawa busurnya dan bergegas menuju gudang dan berniat untuk membunuh anjing itu. Melihat istrinya yang akan membunuh anjing peliharanya itu, veteran itu pun langsung menyusul istrinya. Dan alangkah terkejutnya dia melihat kucing yang sudah mati sebelumnya berada di dalam gudang itu. Langsung saja ia berniat membunuh kembali kucing itu. Namun tiba-tiba sebuah anak panah menancap dadanya yang ternyata istrinya lah yang melakukannya. Scene berpindah kembali yang memperlihatkan Neng, Butet, dan si Ujang. Ketika itu si Butet dan si Ujang tertawa puas melihat ekspresi wajah si Neng yang ketakutan. Dan ternyata adegan veteran itu adalah gambaran dari cerita yang dibuat oleh si Butet untuk menakut-nakuti si Neng. Anyway, let's get back to the... Setelah puas, mereka pun lanjut untuk melakukan permainan ritualnya itu. Di tengah permainannya, mereka mulai merasakan keanehan-keanehan setelah membaca bagian dari buku itu.
Sampai ketika buku itu menyuruh mereka untuk membaca kisah yang ada pada buku itu. Pada saat itu, si Ujanglah yang pertama membacanya. It's a story. I don't want to play this. I'll start. She was sitting in the car. Lalu scene berpindah kembali memperlihatkan seorang laki-laki yang berada di sebuah minimarket. Pada saat itu, ia membeli sebuah minuman untuk pacarnya yang ada di dalam mobil yang ketika itu ia sedang menangis di dalam mobil itu. Dan ternyata pacarnya itu baru saja menggugurkan kandungannya sendiri setelah pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Adegan pun berpindah memperlihatkan dua sejoli itu bertengkar di dalam mobil yang akhirnya mereka mendadak berhenti karena melihat ada seorang bocah yang berdiri di tengah jalan. Sontak mereka berdua keluar untuk melihat bocah itu, dan ketika akan mendekati bocah itu, datanglah seorang laki-laki tua yang membawa shotgun dan mengatakan untuk tidak mendekati bocah itu. Namun si cewek tidak mendengarkannya dan berlari ke arah bocah itu. Laki-laki tua itu sontak menembak si cewek itu karena tidak mau mendengarkan himbauannya. Dan ketika itu juga si cowok memukul laki-laki tua itu dan membawa pacarnya ke dalam mobil lalu membawa bocah itu juga. Dan ketika si cowok itu akan masuk ke dalam mobil, dia terdiam melihat mata laki-laki tua itu yang mulai menghitam. Scene berpindah kembali kepada si Eneng, Butet, dan si Ujang yang sedang melakukan ritualnya itu. Dan ternyata adegan si cowok dan si cewek itu adalah gambaran dari kisah yang si Ujang baca di dalam buku. Lalu tiba-tiba curug si Ujang berdarah dan tidak diketahui penyebabnya. Namun jika kalian perhatikan, ada yang aneh ketika scene berfokus kepada si Eneng. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan membaca kisah yang ada di dalam buku itu. Pada saat itu, si Butetlah yang giliran membaca. Nose. Lalu scene berpindah di mana scene itu memperlihatkan seorang bocah kecil asal Korea yang sedang tertidur. Lalu ia dikagetkan dengan sesosok orang yang sedang duduk di sampingnya sambil menutup mukanya. Ternyata bocah itu sedang bermimpi, dan ketika bangun dia berlari ke ibunya dan menceritakan mimpinya itu. What's the matter, Gia? Lalu terdengar suara telepon berdering yang ternyata pamannya lah yang menelepon dan menanyakan kabar dari kakaknya alias suami si ibu itu yang sudah lama tidak ada kabar. Yes, I remember everything. Singkat cerita, si ibu dan si bocil itu sedang makan buah di tengah rumahnya, dan ketika itu ibunya menyuruh bocil itu untuk pergi ke kamarnya dan tiba-tiba dia marah dan pergi meninggalkan bocil itu sendirian. You little bitch. Lalu tiba-tiba sebuah pintu kamar terbuka dengan sendirinya dan ternyata kamar itu adalah kamar dari ibunya. Setelah melihat itu, bocil itu bergegas masuk dan terkejut melihat ayahnya yang berbaring di atas kasur sambil diikat. Dan ketika itu ayahnya mengatakan agar cepat menghubungi pamannya agar datang ketika ibunya sedang tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba Gia, what are you doing? singkat cerita, ibunya itu mencoba untuk mencongkel mata ayahnya yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Scene berpindah kembali memperlihatkan si Eneng, Butet, dan si Ujang yang selesai membaca salah satu kisah yang ada dalam buku itu. Sophie, are you okay? Dan pada saat itu secara tiba-tiba darah keluar dari hidung si Butet. Dan pada saat itu pula sosok laki-laki yang ada di dalam mimpi bocah sebelumnya tiba-tiba muncul di samping si Butet. Nothing there. It's not real. It's the book. It makes you see things. Si Butet yang pada saat itu ketakutan berniat pergi dan tidak ingin melanjutkan ritual itu. Namun tiba-tiba si Butet ditarik dan digusur oleh sosok misterius yang tidak ingin dia berhenti untuk membaca kisah yang ada pada buku itu. Pada saat itu, si Eneng berpikir untuk menyelesaikan ritualnya itu dengan cara membaca kisah yang ada dalam buku itu sampai selesai dengan harapan si Butet bisa tertolong. She felt guilt
and believed that she Lalu scene berpindah di mana scene memperlihatkan seorang dokter perempuan bernama Carly yang sedang mencoba menolong saudaranya yang terbaring sakit. Maybe in the East Wing, but the place is a mess and I've got to get home. Lalu ia mencoba mengambil obat di ruangan yang berada di blok timur, yang ternyata blok timur itu sudah lama ditinggalkan dan tidak ada orang yang berani masuk ke sana. Okay, look. Singkat cerita, Carly berhasil menemukan obatnya dan ia terkejut melihat alat yang ia gantungkan di belakangnya itu sudah tidak ada. Karena dia seorang dokter dan selalu berpikir rasional, maka ia tidak menghiraukan kejadian itu. Lalu ia pergi dan meninggalkan ruangan itu. Namun ketika ia akan keluar dari blok timur itu, tiba-tiba pintunya terkunci. Lantas ia bergegas untuk menemukan jalan keluar lainnya. Di tengah perjalanan menemukan jalan keluar itu, ia terhenti di salah satu ruangan tempat mayat dimandikan sebelum dikremasi. Ia mencoba masuk dan mencoba mencium aroma air yang ada di dalam bak mandi di sana. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara musik yang berasal dari ruangan sebelah. Setelah memeriksanya, ia mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di sana. Lantas ia bergegas kembali untuk menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba adegan pun berpindah kembali memperlihatkan si Eneng dan si Ujang yang sedang menyelesaikan ritualnya itu. Setelah si Eneng selesai membaca satu kisah yang ada di dalam buku itu, tiba-tiba ia terkejut melihat seorang perempuan yang berjalan ke arah kamarnya. Pada saat itu, ia menganggap perempuan itu adalah ibunya yang sudah meninggal. Dan benar saja, si Eneng menyusul perempuan itu ke dalam kamarnya dan melihat ada sebuah gambar di balik tembok kamarnya itu. Scene pun berpindah kembali di mana memperlihatkan seorang perempuan yang sedang menyiapkan anggur merah cap orang tua untuk sebuah ritual sekte sesat yang berada di daerah itu. Sambil menyiapkan minuman, ia pun melamun membayangkan kejadian yang tertimpa pacarnya yang dihukum karena melakukan perbuatan terlarang. Dan ternyata perempuan itu adalah seorang lesbi alias pecinta sesama donat. For all have sinned. Singkat cerita, ritual sekte itu pun sedang berlangsung. Pada saat itu, pemimpin mereka mengatakan bahwa mereka semua berdosa dan untuk pensuciannya mereka harus meminum anggur cap orang tua secara bergiliran dalam satu gelas. Lalu tiba-tiba And immoral person. scene pun berpindah kembali kepada si Ujang yang mendengar pacarnya si Butet meminta tolong karena kesakitan. Namun ketika si Ujang mencoba mendekati asal suara tersebut, tiba-tiba di sisi lain si Eneng sadar bahwa sosok perempuan yang ia ikuti hanyalah halusinasi saja. Hese. Dan ketika ia kembali ke tengah rumah, ia dikejutkan dengan si Butet yang sedang memegang adiknya si Udin dengan pisau. Dari buku itu muncul sosok wanita yang tidak pugu bentukannya, dan sepertinya perempuan itu mirip dengan si istri veteran di awal cerita sebelumnya, karena dia bertingkah sama persis dengan istri veteran yang sedang mencari kucingnya. Lalu tiba-tiba ia membuka mulut si Eneng dengan mengocorkan air ciduhnya yang baunya seperti bau naga rasa ayam manis gak pakai saus. Singkat cerita, si Eneng pun menghampiri adiknya yang ketika itu bersembunyi di kamarnya dan mengatakan, "Apa aku udah boleh keluar, teteh?" Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan kalau kata si John mah. Aku pun dibuat terheran-heran dengan film satu ini yang aku pikir setelah jeruk jarinya muncul ketegangan sebenarnya akan terjadi, malah tamat. Dasar bakuja bagong kura-kura ninja. Namun terlepas dari keanehan itu semua, menurut saya film ini cukup bagus dengan genre horornya, dengan ketegangan-ketegangan yang ada dalamnya walaupun sedikit mengecewakan di akhir. Ya sudahlah, kita akhiri saja daripada huntu murul tidak karuan. Begitu teman-teman, sekali lagi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subrek dan cukup sekali saja, jangan 2 kali. Lalu tekan like dan komen di kolom komentar. Terima kasih.